Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat hari Minggu, keluargalah Gereja Baptis Nusa Efrata. Pada hari Minggu ini, tanggal 22 Agustus 2021, kita bersama-sama masih beribadah di dalam keluarga kita masing-masing, oleh karena kita mematuhi himbauan dari pemerintah untuk PPKM darurat atau PPKM yang diperpanjang pada sampai hari Minggu ini. Kita bersama-sama masih dalam nuansa HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang kita peringati bersama-sama tanggal 17 Agustus 2021 pada beberapa hari yang lalu, dan kita masih dalam nuansa kemerdekaan untuk kita boleh merasakan kemerdekaan negara kita, bangsa Indonesia yang sekarang ini kita rasakan bersama-sama. Keluargalah Gereja Baptis Nusa Efrata, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkan bersama-sama, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Pada hari Minggu ini ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena pimpinan-Mu, kami masih bersama-sama dengan keluarga kami untuk beribadah. Walaupun kami masih di dalam PPKM darurat yang dicanangkan oleh pemerintah untuk kami patuhi bersama-sama, tetapi tidak menyurutkan kami untuk kami beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Berkati kami, sertai kami, kuasai kami dengan tangan kasih kuasa Tuhan, sehingga kami boleh merasakan, khususnya kami memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 pada tahun ini, dan kami rasakan ini bersama-sama dengan keluarga kami tercinta yang sekarang ini bersama-sama beribadah, mengucap syukur di hadapan Tuhan atas kemerdekaan yang telah kami nikmati selama 76 tahun ini. Berkati kami dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan, berkati kami dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami mendapat berkat sebagai orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami sebagai orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dan berkati kami sebagai orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, dan berkati kami sebagai orang yang membagikan kebenaran itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, bila firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, supaya kami selalu berjalan dalam terang kasih karya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang pasti, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keluargalah Gereja Baptis Nusa Efrata, pada tahun ini kita dicanangkan bersama-sama untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Pemerintah telah mencanangkan suatu tema yang luar biasa, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tentu pencanangan tema HUT kemerdekaan RI ini tidak terlepas dengan kondisi yang sekarang ini kita alami bersama-sama. Kita masih berjuang di dalam melawan pandemi, kita masih berjuang di dalam ekonomi, di dalam segala suasana yang sekarang ini ada. Dan kita percaya bahwa dengan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh ini, kita semakin boleh berjalan dalam terang kasih karya Tuhan. Kalau kita melihat bersama-sama, menurut artinya tangguh dan tumbuh mempunyai arti. Yang pertama, tangguh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sukar dikalahkan, kuat, handal. Yang kedua, kuat sekali, ini kalau tentang pendirian. Tabah dan tahan kalau ini tentang penderitaan dan kukuh. Ini adalah arti kata tangguh yang mempunyai arti sukar dikalahkan, kuat, handal, kuat sekali tentang pendirian, tabah dan tahan dalam penderitaan, dan juga kukuh. Sedangkan tumbuh berarti mempunyai arti timbul atau hidup dan bertambah besar atau sempurna. Yang kedua, sedang berkembang menjadi besar dan sempurna. Yang ketiga, timbul, terbit, dan terjadi sesuatu. Keluargalah Gereja Baptis Nusa Efrata, ketika saya melihat di dalam Google atau mencari dalam Google beberapa arti tentang tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh,
ini pada tahun ini diangkat untuk mendeskripsikan tentang nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Pemerintah mencanangkan ini supaya kita semakin maju, semangat pantang menyerah, terus maju, terus tangguh menempuh jalan yang penuh dengan tantangan agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Dengan adanya tema HUT RI yang ke-76 ini, yaitu Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh, maka sebagai orang percaya kita harus ada kontribusi di dalamnya supaya kita ikut melaksanakan dan menyukseskan tema yang telah diberikan pemerintah ini bersama-sama. Mengapa? Karena kita sebagai bangsa Indonesia sedang menghadapi hal yang tidak mudah. Sesuatu hal yang tidak mudah, dan kedepannya pun kita tidak tahu sesuatu hal yang ada di depan. Tentu juga tidak mudah. Ada tantangan, ada kesulitan, ada permasalahan, ada persoalan yang lebih sulit dan lebih kompleks yang akan dihadapi oleh bangsa ini. Sehingga bangsa ini harus tetap tangguh dan juga tetap tumbuh. Dengan adanya ini, tema Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh ini, maka sebagai orang percaya kita harus berkontribusi di dalamnya untuk mendukung terwujudnya tema ini. Bagaimana kontribusi orang percaya? Atau apa yang harus kita lakukan? Apa yang saya lakukan? Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Orang percaya dengan adanya Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh ini, maka orang percaya harus menjadi pribadi yang tangguh. Orang percaya harus menjadi pribadi yang kuat. Orang percaya harus menjadi pribadi yang luar biasa untuk menyongsong masa depan Indonesia ke depannya, yang mungkin banyak tantangan yang harus kita hadapi ke depannya. Lalu bagaimana menjadi pribadi yang tangguh sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana menjadi pribadi yang kuat sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Yang pertama yang kita pelajari pada hari Minggu ini adalah pribadi yang tangguh hanya dapat atau didapat ketika bersandar pada kekuatan Tuhan. Saya ulangi lagi. Pribadi yang tangguh hanya didapat ketika bersandar pada kekuatan Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Rasul Paulus mengatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Rasul Paulus sedang berkata, menuliskan surat kepada jemaat di Efesus dan menuliskan bahwa orang percaya selalu akan menghadapi tantangan, permasalahan, karena tidak mau hidup di dunia ini penuh dengan tantangan dan permasalahan. Yang kecil punya masalah, yang remaja punya masalah, yang muda punya masalah, yang dewasa punya masalah, yang tua punya masalah, yang berkeluarga punya masalah, yang belum berkeluarga punya masalah. Semuanya sedang menghadapi permasalahan, walaupun permasalahan itu tahapnya berbeda-beda. Dan Rasul Paulus mengatakan, tahu benar, orang percaya pun juga menghadapi permasalahan. Orang percaya tidak lepas dari permasalahan. Walaupun dia sudah percaya, walaupun dia sudah beriman, walaupun dia sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak akan lepas dari permasalahan. Karena itu, manusia tidak sehari pun tanpa masalah. Manusia akan menghadapi masalah. Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal yang ke-6 tadi ayat yang 10 mengatakan, hendaklah kamu kuat. Hendaklah kamu kuat. Kata kamu kuat berarti ketika menghadapi permasalahan, maka Rasul Paulus mendoakan, menginginkan supaya orang percaya kuat. Ketika menghadapi permasalahan,
Rasul Paulus ingin supaya orang-orang yang telah beriman kepada Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang kuat untuk menanggung permasalahan. Rasul Paulus juga memberikan penekanan bagaimana orang percaya kuat. Maka kekuatan orang percaya untuk menghadapi tantangan dan permasalahan itu bukan berasal dari dirinya. Kalau berasal dari diri kita, tentu kita sudah menyerah. Tentu kita sudah mengatakan, aku tidak kuat, aku menyerah. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, setelah mengatakan hendaknya kamu kuat, maka selanjutnya firman Tuhan mengatakan seperti ini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Mengapa orang percaya harus kuat? Karena orang percaya kekuatannya di dalam Tuhan. Mengapa orang percaya bisa kuat? Karena orang percaya kekuatannya berdasarkan kuasa Tuhan. Kita tahu kuasa manusia terbatas, saya terbatas, Bapak, Ibu, Saudara terbatas. Tetapi kita mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Kita mempunyai kekuatan yang tidak terbatas, yaitu kekuatan dari Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu kuat. Dan kamu kuat bukan dari kekuatanmu sendiri. Kamu bisa bukan dari kebisaanmu sendiri. Kamu mampu bukan dari kemampuan kamu sendiri. Tetapi kamu kuat di dalam Tuhan. Dan kita telah mendengar suatu ayat yang luar biasa yang dipakai oleh banyak orang, termasuk seorang petinju yang bernama Evander Holyfield. Ditulis ketika dia menghadapi musuhnya di dalam ring, yaitu Filipi pasal 4 ayat yang 13. Firman-Nya mengatakan, Rasul Paulus yang mengatakan ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Keluargalah Gereja Baptis Efrata, kekuatan kita, ketangguhan kita bukan karena kita tangguh, bukan karena saya tangguh, bukan karena Bapak, Ibu, Saudara tangguh, tetapi kekuatan kita, mari kita sandarkan ke dalam kekuatan dan ketangguhan Tuhan. Kekuatan kita, mari kita sandarkan kepada Dia, sehingga kita bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus kuat bukan karena dia kuat, tetapi karena kekuatannya di dalam Tuhan. Rasul Paulus bisa bukan karena dia bisa, tapi kebisaannya di dalam Tuhan. Rasul Paulus tangguh bukan karena dia tangguh, tetapi ketangguhannya di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat, hendaklah saya kuat, hendaklah kita semua kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, sehingga permasalahan apapun yang kita hadapi, maka kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, bukan karena kita ini bangsa yang besar, hebat, luar biasa, tetapi kita ini bisa mampu tumbuh karena kita sedang menyandarkan kekuatan kita. Kita sedang menyandarkan kemampuan kita, kita sedang menyandarkan kebisaan kita kepada kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Apakah kita sekarang sedang lemah menghadapi permasalahan ini? Menghadapi pandemi ini, menghadapi situasi ini, menghadapi kesulitan ini, menghadapi keadaan ini?
Para pelajar sudah bosan untuk belajar di rumah online. Para pekerja sudah bingung harus mencari pekerjaan apa. Para petani, para peternak, para pegawai mungkin sudah mempunyai suatu titik yang kejenuhan yang luar biasa. Firman Tuhan pada minggu ini, hendaklah kita kuat dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasanya. Mari kita bersama-sama menyandarkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama memberikan diri kita kepada Tuhan. Karena besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, persoalan itu akan tetap ada. Tetapi jika kita menyandarkan dirinya kepada Tuhan, maka segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Keluargalah Gereja Baptis Efrata, mari kita bersandar terus kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita pasti kuat. Merdeka. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan pada minggu ini memberkati kami bersama-sama. Supaya kami menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, pribadi yang tumbuh. Kami serahkan semua di dalam tangan kasih karya Tuhan. Allah memimpin menuntun kami, terkhusus bagi keluarga Gereja Baptis Indonesia Efrata yang sedang menghadapi permasalahan, kesulitan, persoalan, karena hidup ini tidak akan mungkin lepas dari permasalahan. Hidup ini tidak akan mungkin lepas dari kesulitan. Hidup ini tidak akan mungkin lepas dari persoalan. Karena itu kami ingin menyandarkan kekuatan kami, bukan dari diri kami sendiri, bukan dari kebisaan kami, bukan dari kemampuan kami, tetapi kami ingin menyandarkan kekuatan kami di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Berkati kami, supaya kami semakin kuat di dalam Engkau senantiasa, untuk menghadapi kondisi, untuk menghadapi keadaan, untuk menghadapi situasi-situasi yang sekarang ini kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila Tuhan akan memberkati seluruh jemaat Efrata dengan tangan kasih kuasa-Mu yang luar biasa indah. Tuhan akan memberkati pekerjaan kami, memberkati sawah ladang kami, memberkati ternak kami, memberkati usaha kami, memberkati toko kami, memberkati putra-putri kami yang sekolah dan kuliah, memberkati pula yang sedang merindukan pekerjaan dengan pekerjaan yang daripada Tuhan, yang memberikan keturunan. Tuhan akan membuka buah kandungan dan memberikan keturunan yang indah pada waktunya. Yang memberikan teman hidup, Tuhan akan mempertemukan teman hidup yang seiman, sepadan, dan seimbang. Dan pada waktunya nanti akan dipersatukan dalam tali pernikahan kudus. Yang sakit Engkau adalah Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, yang menjamah dengan kuasa anugerah-Mu, sehingga kami diberkati dengan kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang berulang tahun, Tuhan akan memberkati panjang umur, memberkati kesehatan, memberkati kepintaran, memberkati berkat-berkat yang berkelimpahan, sehingga yang berulang tahun pada minggu ini menerima berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa indah. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus bertumbuh, biarlah kami terus tangguh, biarlah kami terus kuat bersama Tuhan, karena berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menyertai kami senantiasa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, keluargalah Gereja Baptis Efrata. Kita tangguh, kita kuat, kita menang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita percaya tangan kasih kuasa Tuhan selalu menyertai kita senantiasa. Maju Gereja Efrata. Haleluya.